Selamat sahabat, saudara-saudara anggota Jemaat Colton yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun saja Anda berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang sudah memberkati kita sepanjang minggu yang lalu, hingga hari Sabat ini kita kembali datang untuk menyediakan hati dan pikiran kita untuk belajar dari firman Tuhan, yaitu dari buku pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu yang lalu. Namun sebelum kita memulainya, mari kita bersatu di dalam doa, mengundang Roh Tuhan hadir untuk mengurapi kita. Allah Bapa yang di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu hingga pada saat yang indah ini. Di sini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu yang lalu. Berkati firman ini, agar firman ini boleh memberikan kekuatan kepada kami untuk mempercayai Allah di dalam kitab suci, di mana kitab suci adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu pegangan yang penting di dalam hidup di dunia ini. Kami mau serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan Tuhan, mengampuni dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Pandangan Yesus dan Para Rasul Terhadap Alkitab. Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata-kata firman Tuhan dalam ayat ini mengingatkan kita kepada apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus pada waktu Ia selesai dibaptiskan di muka bumi ini. Roh Tuhan Allah membawa Dia ke padang gurun, dan waktu itu Dia dicobai oleh iblis dengan 3 pencobaan. Yesus mengatakan ada tertulis, manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus ingin menjelaskan kepada setan yang mencobai Dia pada saat itu, bahwa Yesus menekankan firman Tuhan Allah merupakan satu perkara yang sangat penting yang perlu iblis ketahui di dalam dunia ini. Bukan hanya iblis saja yang perlu mengetahui, tetapi semua kita umat manusia perlu memahaminya. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan pandangan manusia pada akhir zaman ini? Manusia pada akhir zaman ini mempunyai satu pandangan yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak relevan lagi dengan situasi zaman ini. Itu adalah sesuatu tulisan yang berlaku pada zaman dulu. Itu sesuatu yang primitif dan tidak relevan lagi untuk zaman ini. Sehingga saudara-saudaraku, manusia pada akhir zaman ini menyatakan di dalam hidupnya bahwa firman Tuhan Allah itu tidak relevan lagi. Bahkan mereka berusaha untuk menjauhkan diri mereka dari firman Tuhan dan mempercayai akan pengetahuan, akan pengalaman, kepintaran, teori daripada mempercaya firman Tuhan Allah. Mereka meremehkannya. Kemudian mereka mengubah dokumen di dalam kitab suci itu, yang sebetulnya kitab suci itu diberikan kepada kita manusia sebagai pandangan Allah untuk kita manusia. Tetapi manusia zaman ini membuat dan merubahnya menjadi pandangan manusia atas Allah. Saudara-saudaraku, di sini kita bisa dapat melihat satu pandangan yang kontradiktif,
Yang seharusnya kita menyesuaikan pemikiran kita kepada pemandangan Allah, tetapi kita manusia sering membuat firman Tuhan itu sesuai dengan pandangan kita manusia, dan kita harap Allah mengerti akan pandangan kita. Ini sesuatu perkara yang salah. Ini sesuatu yang tidak perlu terjadi dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Dari pelajaran ini kita diajak untuk mempercayai firman Tuhan di atas segala sesuatu, karena itu berasal daripada Tuhan Allah. Nah, saudaraku, dalam pelajaran sekolah Sabat ini kita akan melihat bagaimana pandangan rasul-rasul terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada mereka sebagai manusia, sebagai seorang yang digunakan oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pekabaran itu kepada kita. Dalam pelajaran sekolah Sabat ini, bila mana kita melihat di dalam Matius 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11, di sini kita bisa dapat melihat Yesus dicobai oleh iblis dengan 3 pencobaan. Kisah ini merupakan kisah yang menarik perhatian kita, bagaimana iblis mengetahui Yesus dalam kondisi fisik yang lemah. Saudara bisa bayangkan 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa. Yesus datang mencobai, maksud saya, setan datang mencobai Yesus dengan memberikan 3 pencobaan kepadanya. Pencobaan yang pertama, iblis katakan, "Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti." Saudaraku, iblis mengetahui bahwa saat itu Yesus sedang lapar, membutuhkan makanan. Iblis ingin supaya Yesus menggunakan kuasanya untuk membuat sesuatu keajaiban dan sesuatu yang tidak memungkinkan menjadi mungkin. Tetapi apa Yesus katakan? Ya, firman Tuhan Allah mengatakan, atau ada tertulis, bukan hanya dengan roti saja manusia hidup, melainkan melalui firman yang disampaikan, yang diucapkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudaraku, pencobaan yang kedua, iblis membawa Yesus ke atas hubungan bait Allah, satu tempat yang tinggi, dan iblis melemparkan cobaan yang kedua kepada Yesus. Iblis mengatakan, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dan malaikat-malaikatmu tentunya akan menantang engkau di atas tangannya, sehingga engkau tidak terkena batu." Yesus kembali mengatakan, ada tertulis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara-saudaraku, iblis tidak puas. Dia memberikan pencobaan yang ketiga kepada Yesus. Iblis membawa Yesus ke atas satu pegunungan yang tinggi, lalu menghadapkan kepadanya keindahan kota dan kekayaan dunia yang ada terbentang di hadapannya. Iblis katakan, "Jika engkau ingin memiliki semua keindahan dan kemewahan dunia ini, saya akan berikan kepadamu, asal saja engkau sujud menyembah kepadaku." Firman Tuhan Allah dengan tegas mengatakan, ada tertulis, "Hai iblis, enyala engkau dari sini, sebab Tuhan mengatakan engkau harus menyembah Allah di dalam hidupmu." Kemudian setan meninggalkan Yesus. Dari 3 pencobaan ini kita bisa dapat menarik kesimpulan bahwa Yesus sebagai anak Tuhan Allah selalu mengandalkan firman Tuhan Allah, selalu mengandalkan apa yang dikatakan oleh Allah. Bagaimana dengan kita manusia? Perlu kita lebih daripada Yesus Kristus. Kita adalah manusia yang lemah. Kita perlu memberikan perhatian kita kepada firman Tuhan Allah sebagai satu ukuran iman kita, kepercayaan kita, kebenaran yang kita bisa pegang di dalam hidup ini untuk berjalan setuju dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kitab suci itu adalah metode yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita agar Anda dan saya dapat memegangnya
dengan sungguh-sungguh, agar kita bergantung semata-mata kepada firman Tuhan Allah di dalam menghadapi situasi yang pelik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yesus mengajar murid-muridnya agar murid-murid itu taat kepada firman Tuhan Allah, taat kepada hukum Tuhan Allah. Dia senantiasa merujuk kepada Alkitab sebagai satu wewenang ilahi, ya. Dan Yesus mengajarkan bahwa firman Tuhan Allah itu tidak cukup hanya dimengerti secara intelektual, tetapi perlu, ya, mengenal firman Tuhan Allah itu, mengenal Allah kita itu lebih dekat, lebih sering di dalam kehidupan kita. Inilah tujuan utama. Saudara-saudaraku, sering sekali kita pintar untuk mengucapkan kata-kata firman Tuhan, tetapi di dalam pengaplikasian di dalam kehidupan kita, kita sangat miskin. Perlu kita mengalami indahnya memiliki hubungan dengan mempercayai firman Tuhan Allah sebagai satu sumber kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan Allah itu diberikan kepada kita manusia di dalam buku kitab suci ini. Kitab suci ini terdiri daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saudara-saudaraku, kita perlu meyakini terhadap firman Tuhan Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita tidak bisa memisahkan perjanjian lama. Kita tidak bisa hanya menerima perjanjian baru. Ingat, perjanjian baru itu adalah merupakan kegenapan daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, perjanjian baru itu berkaitan dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu berkaitan dengan perjanjian baru. Sehingga kedua-duanya saling berhubungan. Sehingga kita dapat mengetahui informasi yang jelas. Bagaimana firman Tuhan Allah ini bekerja kepada orang-orang zaman dulu kala, sekarang, dan juga pada masa yang akan datang. Alkitab ini tidak ketinggalan zaman. Alkitab ini sangat relevan dalam kehidupanmu pada waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Mari kita percaya kepada firman-Nya, karena itulah yang dikatakan kepada kita dalam tulisan Roh Nubuat dari Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 39. Ia menunjuk kepada kitab suci sebagai kekuasaan yang tidak boleh diragukan, dan kita harus berbuat hal yang sama. Kitab suci harus dinyatakan sebagai firman Allah yang kekal, sebagai akhir dari segala pertentangan, dan sebagai dasar daripada iman. Saudara-saudaraku, tulisan ini menguatkan kita agar firman Tuhan Allah itu boleh kita terima dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa dapat melihat di dalam kitab suci bagaimana firman Tuhan Allah itu, ya, menuliskan tentang Allah di dalam perjanjian lama, kemudian di dalam perjanjian baru. Dan Yesus menggunakan kata-kata firman Tuhan Allah itu sementara dia mengajar kepada murid-muridnya. Dia menekankan kepada kata-kata firman Tuhan Allah yang Allah berikan kepada umat manusia di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Musa. Sehingga dengan kata lain, Yesus merujuk kepada perjanjian lama. Dan itu yang diajarkan kepada murid-murid Yesus di muka bumi ini. Saudara-saudaraku, firman Tuhan Allah itu, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat yang lalu, bahwa firman Tuhan Allah itu berasal dari Dia sebagai Allah kita yang ada di surga. Dia adalah Allah pencipta kita, dan Dia memberikan firman-Nya itu kepada kita manusia lewat bahasa yang kita gunakan di muka bumi ini. Dia menuntun hamba-hambanya dalam menulis Alkitab. Pikiran mereka dikuasai oleh Roh Tuhan Allah,
sehingga kata-kata tulisan yang ditulis oleh mereka adalah kata-kata manusia yang membawa pikiran kita manusia mengarah kepada Yesus Kristus. Sahabat, yang lalu kita diingatkan bahwa firman Tuhan Allah itu diberikan kepada kita untuk menuntun umat-umatnya di dalam memperoleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Sangat indah, saudara-saudaraku, firman Tuhan Allah ini. Di dalam Matius 19 ayat 4 dan 5, Yesus merujuk kepada satu kutipan yang ditulis oleh Musa. Yesus mengambil ayat ini dan berkata, Ia yang menciptakan manusia sejak semula berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Gantinya mengatakan Alkitab berkata, Yesus berkata, Ia yang menciptakan manusia sejak semula berkata. Saudara bisa dapat melihat, Yesus menekankan bahwa Allah sendiri yang mengucapkan kata-kata itu, walaupun itu ditulis oleh Musa hambanya. Sehingga dengan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dengan penjelasan ini jelaslah diberikan kepada kita bahwa Yesus merujuk kepada firman Allah dan Dia mengkaitkan pengajarannya kepada apa yang Allah telah sampaikan melalui hamba-hambanya di dalam perjanjian lama. Sehingga inilah satu kebenaran, keabsahan firman Tuhan yang Anda dan saya perlu pegang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, rasul-rasul ketika menulis Alkitab ini, kita tahu mereka berada di dalam zaman perjanjian baru. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa rasul-rasul ini mengungkapkan keyakinannya terhadap apa yang mereka pelajari. Salah satu contoh, kalau kita buka dalam Kisah 4 ayat 24 sampai 26, rasul ini mengatakan, Rasul Paulus mengatakan, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Paulus mengutip kata-kata ini dari perjanjian lama. Di dalam Kisah 13 ayat 32 sampai 36, firman Tuhan Allah mengatakan, "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji kudus yang dapat engkau percaya." Dan saudara-saudaraku, dari pernyataan-pernyataan para rasul ini membawa pemikiran kita kepada perjanjian lama. Jadi kita tidak bisa hanya terima perjanjian baru saja, kemudian mengabaikan perjanjian lama. Tetapi sama seperti yang saya ungkapkan tadi, kedua-duanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Bila mana kita membaca firman Tuhan dalam perjanjian lama, kita bisa boleh melihat apa yang dikatakan oleh ayat itu, ya, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah melalui hamba-hambanya di dalam perjanjian lama. Sehingga semuanya itu jelas memberikan tuntunan kepada kita. Saudaraku, saat ini saya akan mengulangi apa yang saya hadapkan kepada Anda sahabat yang lalu. Sering kita manusia menjadikan firman Tuhan Allah sesuai dengan kehendak pikiran kita manusia. Saudaraku, jangan pernah kita kesampingkan firman Tuhan Allah itu. Jangan kita gunakan akal kita. Tetapi kita manusia berdosa, mari kita buka pikiran dan mempercayai, menerima firman Tuhan Allah itu dengan sepenuh hati. Sehingga firman Tuhan Allah itu boleh berkuasa di dalam kehidupan. Saudaraku, apakah Anda percaya sepenuhnya kepada kitab suci yang diberikan Tuhan kepada kita manusia? Apakah Anda percaya kepada perjanjian lama dan perjanjian baru? Kemudian, apakah di dalam hidupmu engkau sudah menjadikan firman Tuhan Allah menjadi satu penuntun yang membawa hidupmu dan hidup saya dekat kepada Tuhan dengan satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh karena kita percaya kepada Allah Bapa kita yang di surga. Saudaraku, dalam satu kisah
yang terjadi kepada seorang hamba Tuhan, Martin Luther, sebagai seorang reformator. Di tahun 1521, Martin Luther dipanggil oleh Kaisar Romawi ke Worms di Jerman, di mana ia harus menghadapi persidangan yang dipimpin oleh dewan. Dan ini adalah merupakan satu titik balik bagi reformasi yang dia sudah cetuskan, bahwa keselamatan itu hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, apakah Luther akan menyangkal imannya di hadapan pengadilan? Ya, dinyatakan kepada kita bahwa Martin Luther sangat strict kepada satu keyakinannya terhadap sola scriptura, yaitu hanya Alkitab saja, hanya firman Tuhan Allah yang dapat menuntun kita. Nah, saudara-saudaraku, Lukas Cranach menyatakan dalam tulisannya tentang profil dan kekuatan Martin Luther ketika berada di pengadilan. Saudara tahu apa yang Martin Luther katakan di pengadilan? Dia katakan, sebagaimana yang mulia dan yang agung meminta jawaban yang jelas dari saya, maka saya akan memberikan kepastian pada saat ini di hadapan yang mulia. Jika saya terbukti salah dengan kesaksian Alkitab dan dengan alasan yang jelas, karena saya tidak dapat mempercayai keputusan dari para paus atau anggota dewan, karena jelas bahwa mereka telah sering salah dan bertentangan satu sama lain. Dia katakan, saya terikat dengan hati nurani dan diikat kuat oleh firman Allah dengan ayat-ayat kitab suci yang telah saya kutip dan yang telah saya tuliskan. Kemudian Martin Luther dengan kata yang lantang dan tegas dia mengatakan, oleh karena itu Tuhan yang mulia, saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun, karena tidak aman atau tidak baik untuk bertindak melawan hati nurani seseorang. Kemudian di akhir kalimatnya itu dia berteriak dengan sungguh-sungguh dan mengatakan, Tuhan, tolong saya. Amin. Saudara-saudaraku, kalimat yang terakhir itu, Tuhan, tolong saya. Bila mana kita resapi kalimat yang terakhir ini adalah seruan dari Martin Luther dari hatinya yang dalam, bahwa dia menyaksikan firman Tuhan Allah itu di hadapan para petinggi pengadilan. Dia mempertaruhkan nyawanya. Dia menyatakan bahwa firman Allah itu adalah benar, suci, dan patut kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggota Jemaat Colton yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, sebagaimana Allah telah memberikan kitab suci ini kepada kita, Yesus ingin membawa Anda dan saya menjadikan Alkitab itu sesuai dengan pandangan Allah yang diberikan kepada kita manusia. Dan jangan pernah jadikan firman Tuhan Allah atau Alkitab itu, ya, pikiranmu yang engkau utamakan dan seolah-olah engkau meminta Allah mengikuti keyakinanmu. Tuhan memberkati kita semua agar kita tetap setia kepadanya sampai kepada kedatangannya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan. Terima kasih atas pernyataan Yesus Kristus dan para rasul yang merujuk kepada kata-kata firman Tuhan Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Sehingga kitab suci ini dapat kami percayai dengan sungguh-sungguh. Perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan tulisan yang diberikan Allah kepada kami pada zaman ini. Peliharakan kami semua Bapa di dalam hidup sehari-hari, agar kami tetap setia, agar firman Tuhan itu dapat menjadi terang bagi kami untuk menuntun kepada keselamatan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.